Esbo, hero fighter yang belakangan ini lagi meta dan sering ditemukan di ranked, baik sebagai offlaner maupun sebagai jungler. Si Esbo ini termasuk hero fighter favorit gue, bahkan sebelum update emblem terbaru. Karena menurut gue, hero ini dari dulu sudah lumayan OP. Tapi semenjak sistem emblem dan lifesteal diupdate, Esbo langsung masuk dalam kategori hero meta. Karena hero ini bukan hanya berdamage, tapi juga ngeselin banget saat memasuki mid game sampai late game. Esbo juga merupakan hero yang lumayan gampang cara pakainya. Jadi sangat cocok bagi kalian para publik solo yang pengen nge-push rank setidaknya sampai glory. Kalau mau sampai immortal, itu hanya untuk orang-orang yang jago main aja ya guys ya. Publik-publik kayak kita cukup sampai glory aja. Jadi di video ini gue pengen jelasin ke kalian mengapa Esbo menjadi OP banget setelah update emblem terbaru. Pertama-tama kita balik dulu ke era emblem 1.0, di mana masih terdapat emblem fisikal dan emblem magic yang gak guna ini. Era emblem 1.0 itu merupakan era emblem yang menurut gue itu kurang fleksibel. Karena atributnya itu masih cenderung sangat terbatas, di mana atribut yang bisa digunakan hanya atribut yang tersedia di emblem tersebut. Misalnya nih, kalau kalian pakai emblem fighter yang gak ada atribut ningkatin kecepatan, terus kalian mau ambil atribut dari emblem assassin supaya kalian bisa jalan cepet, itu gak bisa. Atau kalian mau atribut pengurangan cooldownnya itu gak bisa. Yang bisa ya cuman yang tersedia di emblem fighter itu sendiri. Hal itu yang membuat meta zaman dulu itu monoton banget, dimana kalian dikasih pilihan untuk menggunakan hero-hero meta tertentu aja. Sedangkan setelah adanya update emblem terbaru, kita memasuki era emblem 2.0, dimana hampir semua hero itu bisa dimainin karena sistem talent emblem yang lebih fleksibel. Walaupun di sistem emblem terbaru ini masih terdapat atribut yang sudah fix untuk tiap emblem, setidaknya kita sekarang udah bisa menggunakan atribut-atribut tertentu yang dulunya hanya terdapat pada emblem tertentu. Kalau kalian pakai emblem fighter, terus atributnya ini doang. Tapi kalian mau jalannya cepet, tinggal nambah atribut sepatu. Kalau mau kurangin cooldown, tinggal pilih atribut jam dinding. Nah, ini nih yang bikin meta sekarang sangat fleksibel. Jadinya hero apa saja bisa dimainin asal kombinasi emblemnya tepat. Termasuk si Esbo ini nih. Nice. Esbo merupakan hero fighter yang sangat mengandalkan spell fam. Dimana seperti yang kalian tahu, spell fam itu merupakan heal yang kalian dapat pas kalian nyerang musuh pakai skill. Karena Esbo itu hero yang cara mainnya itu nyicil hero dengan skill satunya dan bukan hero burst, Esbo memerlukan spell fam yang tinggi supaya dia bisa bertahan hidup saat berlawanan dengan fighter-fighter yang lain. Setidaknya untuk menjaga armornya itu tidak terlalu mudah pecah gitu loh. Karena kalau armornya pecah, ultinya pun musnah. Inilah yang bikin Esbo itu dari awal-awal muncul, emblem fighter dan bloodlust itu sudah menjadi hal utama yang harus dipakai untuk ningkatin spell fam si Esbo. Tapi seperti yang kalian ketahui, spell fam juga gak cukup bagi hero ini. Karena si Esbo masih gampang di-burst oleh musuh. Oleh karena itu, cara main Esbo itu harus jago jaga jarak gitu loh, supaya dia agak susah diserang musuh. Itulah permulaan munculnya Esbo, di mana Ice Queen 1 itu dipakai pada hero ini. Ice Queen 1 yang punya efek slow musuh serta dapat meningkatkan kecepatan, bikin Esbo jadi hero yang ngeselin banget. Karena nih hero jadi susah banget dideketin. Lalu ditambah dengan War Axe, membuat hero ini semakin susah diincer. Makanya gue merasa Esbo itu sudah lumayan OP dan ngeselin bahkan sebelum sistem emblem itu diupdate. Namun setelah sistem emblem diupdate, Esbo mendapatkan kenaikan jabatan dari offlaner yang ngeselin jadi offlaner yang paling ngeselin. Kurang lebih setara dengan Uranus lah. Emblem fighter yang dikombinasikan dengan sepatu, Festival of Blood, dan Breastmeat bikin Esbo itu sangat susah dibunuh.
Emblem Fighter dulunya itu yang nggak ada tambahan kecepatan, sekarang udah bisa ditambahkan kecepatan. Emblem Fighter yang dulunya hanya bisa pakai Festival of Blood, sekarang udah bisa ditambahin Brave Smith untuk tambah darah. Jadi bisa disimpulkan kalau sistem emblem baru ini bikin S-Box makin tebel dan susah dideketin. Selain update pada emblem, terdapat update pada sistem lifesteal juga, dimana dulunya lifesteal itu dibagi jadi 3, yaitu Physical Lifesteal, Spell Fam, dan Magical Lifesteal. Dimana kalau kalian masih ingat, Magical Lifesteal itu hanya berlaku pada hero-hero mage. Sistem lifesteal ini juga mengalami update, dimana Magical Lifesteal itu dihapus. Jadi yang tersisa hanya lifesteal sama Spell Fam doang. Dimana lifesteal itu bakal aktif kalau serangannya berupa basic attack, sedangkan Spell Fam itu aktif kalau serangannya menggunakan skill. Nah, ini nih yang bikin S-Box makin ngeselin. Ice Queen 1 yang dulunya punya Magical Lifesteal sekarang udah berubah jadi Spell Fam. Simpelnya itu dulu S-Box membutuhkan Bloodlust untuk nambah darah. Tapi sekarang sudah ada Bloodlust yang bukan hanya bisa nambah darah, tapi juga bisa nge-slow musuh dan ningkatin kecepatan, yaitu Ice Queen 1. Makanya jangan heran kalau kalian lihat musuh pakai S-Box, itu item pertamanya setelah sepatu adalah Ice Queen 1, bukan Bloodlust lagi. Hal ini yang bikin S-Box itu sangat haram saat memasuki mid game hingga late game, yaitu sewaktu 3 item haramnya itu udah dibeli, yaitu Ice Queen 1, War Axe, sama Bloodlust. Udah jalannya cepet, 2 kali bakar armornya penuh, dan parahnya bisa nge-slow musuh. Ini yang membuat S-Box jadi sering dipakai, dan boleh dianggap termasuk fighter meta sekarang. Karena kombinasi S-Box dan tongkat S ini terlalu haram guys. Tapi tenang saja, karena walaupun S-Box ini sangat kuat, hero ini masih bisa di-counter. Satu-satunya cara untuk meng-counter hero ini yaitu dengan menggunakan hero yang jago ngedash serta memiliki damage yang tinggi. Misalnya kalau untuk sesama fighter itu si botak. S-Box merupakan hero yang tebal karena spell fam-nya yang tinggi, bukan karena defense-nya yang tinggi. Jadi kalau ditinju sama Paquito 2 kali itu armornya langsung jebol. Dan selain si botak, hero assassin lainnya juga bisa digunakan untuk meng-counter hero ini. Karena kebanyakan hero assassin memiliki mobilitas yang tinggi serta damage dengan penetration yang tinggi. Intinya jangan pakai hero yang tebel dan gak berdamage kalau lawan S-Box guys. Jadi itu penjelasan gue mengenai si S-Box. Thank you banget bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Thank you juga bagi kalian yang sudah like dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa untuk selalu menjadi publik yang bisa nge-carry dan bukan di-carry. Ya, kalau gak bisa nge-carry, setidaknya jangan nge-feed. Sekian dari gue, kita ketemu lagi di video selanjutnya.